Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di sejumlah daerah merangkak naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Siaran televisi analog dimatikan, warga di Kota Bandung berburu perangkat set-top box di toko elektronik. Tanam ganja di kebun rumahnya seorang warga Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi ditangkap polisi. Tanam ganja di kebun rumahnya seorang warga Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi ditangkap. Polisi juga mengungkap peredaran sabu yang dikendalikan dari dalam lapas. AS, seorang warga Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, dicokok anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi karena ketahuan menanam 2 batang pohon ganja yang sudah berusia 1,5 bulan di rumahnya. Tersangka mengaku mendapatkan pohon ganja dari seorang warga Aceh. Selain dikonsumsi sendiri, ganja tersebut rencananya juga akan dijual. Namun AS lebih dulu ditangkap polisi. Saya pagi ini saya mau beli, kalau saya beli. Sudah berapa lama nih nanam ganja? 11 saya mau. Ini dari biji tumbuh atau memang udah belinya udah dalam bentuk tanaman ini? Udah mengenal. Berapa inci tingginya awalnya? Awalnya setengah meter. Setengah meter. Sekarang lumayan. Terus harus hasil penjualan ganja ini? Belum pernah jual, Pak. Selain menangkap AS, Polres Sukabumi juga menangkap 8 orang tersangka lainnya yang terlibat kasus peredaran narkoba jenis sabu, yang salah satu tersangkanya adalah perempuan yang dikendalikan seorang tahanan lapas Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Dari para tersangka disita barang bukti 27,54 gram sabu senilai Rp35 juta. Polisi juga menangkap 2 tersangka lain dalam kasus peredaran obat keras. Polres Kabupaten Sukabumi bisa mengungkap 8 kasus dengan jumlah 11 tersangka, yang mana dengan rincian kasus sabu ada 5 kasus dengan 8 tersangka, 7 pria dan 1 seorang wanita. Kasus ganja ada 1 kasus dengan 1 tersangka, kasus dengan 2 tersangka, barang bukti sekitar 4.558 butir. Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Garut mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dari 4 pelaku yang diamankan, 1 diantaranya merupakan mahasiswa yang telah menjual narkoba selama 3 tahun. 4 pelaku penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang diringkus anggota Satres Narkoba Polres Garut. Mereka adalah AM, NFF, HW, dan RA. Keempat pelaku diamankan di 3 tempat berbeda, yaitu Leles, Tarogong Kaler, dan Limbangan. NFF merupakan mahasiswa yang telah menjual narkoba jenis sabu-sabu selama 3 tahun terakhir. Ia mengedarkan sabu-sabu kepada sesama mahasiswa di wilayah Garut dan Bandung dengan keuntungan ratusan juta rupiah. Saudara NFF ini adalah seorang mahasiswa yang dia untuk pasarnya itu adalah di kalangan mahasiswa dan mahasiswi ya, di Kota Bandung dan juga termasuk di Kabupaten Garut. Untuk NFF ini sudah beroperasi selama 3 tahun lamanya ya, dan juga pernah menjalani rehabilitasi karena yang bersangkutan juga seorang pemakai. Dari 3 tahun operasi ini yang bersangkutan sudah meraup hampir ratusan juta rupiah untuk keuntungan, karena untuk penjualannya saja untuk 1 ukuran paket itu harganya bisa mencapai 1 juta rupiah yang paling besar untuk 1 gramnya. Jadi yang mahasiswa ini mengedarkan sabu di kalangan mahasiswa ya, di Kota Bandung dan juga termasuk di wilayah Kabupaten Garut. Tapi asal orang Garut dong?
Asli orang Garut. Garut ya? Asli orang Garut. Tapi tangkapnya di Garut, tetapi dia bersekolah atau menjadi kuliah di Kota Bandung. Tapi di Garut sendiri, di kampus-kampus Garut juga Iya, diedarkan betul. juga. Jadi karena sudah punya jaringan juga di mahasiswa ini sudah beroperasi 3 tahun lamanya. Jadi juga di dalam perkumpulan komunitas mahasiswa dan mahasiswi dia menjual secara langsung. Keempat pelaku bakal dijerat pasal narkotika dan penyalahgunaan obat terlarang dengan ancaman hukuman 15 hingga 20 tahun kurungan penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang perempuan ditangkap karena membobol rumah kosong di Kota Bogor. Tersangka menggasak baju, sepatu serta tas berisi uang tunai dan kartu ATM. Eka Syafitri, tersangka pencurian rumah kosong di kawasan Wangun, Kota Bogor ini tiba-tiba jatuh pingsan saat akan kembali ke sel tahanan Mapolresta Bogor Kota Senin lalu. Ia ditangkap di kampungnya di Muara Enim, Sumatera Selatan setelah mencuri pakaian serta sebuah tas berisi uang tunai dan kartu ATM di sebuah rumah di kawasan Wangun, Kota Bogor. Tersangka yang mundar-mandir melalui pintu belakang rumah yang kosong itu tertangkap kamera pengawas hingga identitasnya terungkap dan bisa ditangkap. Uang yang didapat dari menguras isi rekening bank milik korban menggunakan kartu ATM curian digunakan untuk melunasi utang bisnis pakaian sebesar 34 juta rupiah. Ini sengaja masuk ke rumah korban, kemudian melakukan pencurian terhadap tas yang berisi uang dan ATM. Kemudian dari ATM tersebut mereka transfer untuk pembelanjaan maupun kepentingan mereka para tersangka. Ada tersangka ini kita amankan di wilayah Kabupaten Muara Enim, di kampung halamannya. Tersangka bersama satu orang rekan perempuan yang masih buron berhasil mendapatkan PIN kartu ATM hingga bisa menguras rekening bank milik korbannya. Kemudian juga yang bersangkutan dalam menggunakan ATM-nya, ini juga sistemnya prinsipnya coba-coba ternyata PIN tersebut bisa berhasil, makanya ATM-nya tersebut berhasil untuk dikuras. Untuk sasaran rumahnya sendiri memang sudah diintai terlebih dahulu atau seperti apa? Sudah mendapatkan informasi untuk dilakukan pencurian. Pelaku berdua sama suaminya atau bukan? Bukan dengan suaminya. Satu orang lagi masih kita lakukan pencarian. Dari tangan tersangka, polisi menyita ponsel, tas, dan sepatu milik korban, serta terancam hukuman 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.